Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Adapun tema proyek kelompok kami yaitu perancangan aplikasi laundry. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gina Sunia dengan NIM 1119041. Kemudian teman saya Bella Octavia dengan NIM 111900795. Kemudian ada Kansa Nabila dengan NIM 111900363. Lanjut, Alfia Handayani dengan NIM 1190847. Kemudian ada Muhammad Faisal Sani dengan NIM 111900785. Dan yang terakhir itu Pangeran Menak Siburian dengan NIM 1119008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella Octavia. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Bella Octavia akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada zaman sekarang, teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat. Contohnya, penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah sistem. Tentunya, bila sistem di dalam telah berjalan dengan baik. Pengakuratan data yang didasarkan pada aktual barang yang diterima konsumen merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di bidang pengusaha laundry. Saya Muhammad Faisal Sani akan menjelaskan tentang permasalahan. Adapun masalah yang ditemui sebagai berikut. Yang pertama, kurang cepatnya informasi tentang data pelanggan atau konsumen dan pembayarannya. Yang kedua, laporan-laporan yang diperlukan kurang cepat dan akurat seperti laporan penyerahan cucian, laporan pengembalian cucian, dan laporan keuangan. Saya Alfia Handayani akan menjelaskan tentang batasan masalah. Di sini ada 4 poin dalam batasan masalah. Yang pertama ada sistem yang dibuat hanya berbasis desktop sehingga tidak bisa dipakai dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio Code sehingga sistem ini hanya bisa dijalankan di sistem Windows saja. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi yang digunakan adalah sistem Laravel. Dan yang keempat ada memproses data masuk dan keluar cucian. Saya Kansa Nabila akan menjelaskan maksud dan tujuan. Yang ke-1, membuat suatu sistem aplikasi layanan konsumen yang melakukan pencucian di laundry dengan memakai sistem komputerisasi. Yang kedua, membuat suatu sistem yang mudah digunakan oleh setiap petugas atau user tanpa harus pusing memikirkan penanganan database yang banyak. Yang ketiga, pembuatan suatu program yang bisa dipakai oleh setiap laundry yang memerlukan, hanya dengan merubah master program sesuai dengan nama laundry yang memakai. Yang keempat, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman. Yang kelima, memperdalam pengetahuan penulis dalam mengenal, mempelajari secara langsung penerapan teknologi informasi. Pangeran Menak Siburian akan menjelaskan apa itu manfaat. Manfaat dalam perencanaan sebuah aplikasi laundry ini adalah untuk membantu mempermudah dalam penerimaan dan pengembalian cucian dengan cepat dan Landasan teori. Di dalam pemrograman web, yaitu ada pengertian website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam atau bergerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Kemudian di sini ada bahasa program, yaitu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam web chat yang pada saat diakses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung. Yang ke-1 ada pengertian UML, yaitu suatu metode
pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang kedua, ada pengertian use case diagram, yaitu suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Yang ketiga, ada pengertian activity diagram, yaitu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Yang keempat, ada pengertian ERD, yaitu yang berhubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LRS. LRS adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Merupakan kardinalitas jumlah tabel dan origin key atau FK sebagai bentuk yang pertama one to one, yang kedua one to many, dan yang ketiga money to money. Yang kedua, pengertian PHP. PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga digunakan untuk membuat program lain. Kemudian pengertian HTML. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. Kemudian pengertian MySQL. MySQL adalah tool yang digunakan khusus untuk mengolah SQL atau Structured Query Language. SQL sendiri merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses baris data relasi. Mudahnya adalah untuk mengakses bahasa dalam komputer. Kemudian pembahasan bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kosan itu. Sementara bentuk laundry yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa modern, saat ini lebih dikenal dengan istilah laundry dan dry clean, di mana untuk laundry pakaian dicuci menggunakan mesin cuci. Kemudian ada use case diagram. Di sini ada admin, kemudian ID, role ID, user ID, create add, update add. Kemudian di dalam use case diagram operator ada name, email, create add. Dan yang di customer ada name, email, order, dan create add. Activity diagram di sini ada start, kemudian setelah start di sini ada membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi adalah memilih aplikasi, kemudian memilih menu login, kemudian memasukkan username. Setelah itu menekan login. Kalau misalkan password benar, dia akan login ke dalam aplikasi. Kalau misalkan password salah, dia akan kembali ke memasukkan username atau password. Kemudian setelah itu menampilkan halaman. Logical Relation Structure. Di sini ada admin, ID admin dengan mengisi email dan sandi. Untuk customer, ID customer dengan mengisi nama, email, orders, dan create add. Langsung ke order, di ID order bisa mengisi number, order date, dan pick up. Langsung ke transaksi, untuk ID transaksi bisa mengisi item, price, quantity, dan total. Entity Relationship Diagram. Ini ada admin, di dalam admin ada ID admin, role ID, user ID, create add, dan update add. Nah, lanjut ke customer, membuat akun. Bagi yang belum mempunyai akun, bisa ke register dengan mengisi nama, email, password,
dan repetasi atau pengulangan password. Nah, bagi yang sudah memiliki akun, langsung bisa login dan order. Di dalam order, bisa mengisi number, order date, status, pick up, total, dan customer. Untuk order langsung ke transaksi. Di dalam transaksi ada item, price, quantity, dan total. Setelah transaksi, akan langsung menampilkan invoice. Di sini akan masuk ke program Laravelnya. Yang pertama, diaktifkan dulu SAM PP-nya. Kebetulan saya di sini sudah mengaktifkan. Langsung saja saya minimize. Lalu saya akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini yang pertama juga diaktifkan terminalnya. Pilih new terminal. Ketik php partition server. Terminalnya sudah aktif. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa file di sini. Di sini ada resource, di views ada admin, ada administrator. Administrator ini ada 3 file. Yang pertama ada create.blade.php, yang kedua ada edit.blade.php, dan yang ketiga ada index.blade.php. Ada sini juga operator. Operator ini ada 3 file. Yang pertama ada create.blade.php, yang kedua ada edit.blade.php, yang ketiga ada index.blade.php. Nah, di sini di freeze itu ada customer. Nah, ini customer informasi itu ada nama, masukkan email. Nah, ini order list. Di sini ada number, kemudian order date, tanggal ordernya, kemudian statusnya total. Kemudian di sini ada dashboard.blade.php. Ini dashboardnya itu ada 3 status di sini ordernya, yaitu complete, terus kemudian ada void dan unvoid. Nah, di sini ada order.blade.php. Di sini ada customer informasi, kemudian masukkan email, nama, order informasinya, order nomornya, order statusnya ada 3. Nah, kemudian di sini ada jasa pick up. Terus subtotalnya, terus harga pengiriman, kemudian total. Di sini ada order item, yaitu ada item, freeze, quantity, dan total. Nah, di sini ada sama. Kemudian di sini ada out. Di sini ada password. Nah, email di password ada email dan reset. Email.blade.php ini adalah tampilannya. Mereset password. Nah, statusnya masukkan email, terus send password reset link, kemudian sign in, forgot password. Nah, di sini ada reset.blade.php.
menu tampilannya. Kemudian di sini ada login.blade.php. Menu tampilannya seperti ini. Kita sign dulu, kemudian masukkan email dan password. Nah, di sini ada remember me. Kemudian login. Terus ini untuk membuat akun, yaitu create an akun, dan di sini ada forgot password. Kemudian saya akan menjelaskan tentang customer dan percabangannya. Nah, pertama-tama kita klik resource. Nah, di dalam resource ini kita pilih yang customer. Nah, di sini di customer ada beberapa percabangan. Ada dashboard, ada order, ada setting. Nah, kita klik dashboard. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita klik order, nah di sini ada pick up, ada subtotalnya, ada totalnya berapa. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau di settings seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan-codingan yang berada di layout. Nah, di sini di layout terdapat yang pertama akun Blade, yang kedua admin Blade, yang ketiga ada out Blade, yang keempat ada default Blade, dan yang terakhir atau yang kelima ada operator Blade. Nah, kita mulai yang pertama dari yang akun Blade. Ini merupakan codingan yang berada di akun Blade. Kita mulai dari awal atas. Di dalam akun Blade ini terdapat yang pertama order service, kemudian customer support, kemudian ada login, kemudian ada register, kemudian ada codingan my account, kemudian ada dashboard, ada my order, ada setting, nah itu yang terdapat di dalam akun Blade. Kemudian kita masuk ke admin Blade. Nah, ini merupakan codingan-codingan yang ada di admin Blade. Nah, di dalam admin Blade terdapat dashboard, kemudian ada order, kemudian ada user management, kemudian ada customer, ada operator, kemudian ada administrator, kemudian ada setting, nah berikut merupakan
codingan yang ada di admin blade. Kemudian kita masuk ke account blade. Di dalam account blade ini codingannya cuma segini dan untuk menampilkan dashboard. Kemudian kita masuk ke default blade. Nah, di dalam default blade ini terdapat order service, kemudian ada customer support, ada menu login, register, nah itu yang ada di menu default blade. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu operator blade. Di dalam operator blade ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada dashboard, kemudian ada order, ini order, kemudian ada user management, kemudian ada customer, ini customer, nah itu aja yang ada di ada satu lagi, itu logout. Nah, itu adalah codingan-codingan yang ada di operator blade. Kemudian kita masuk ke operator. Di sini ada customer, dashboard, dan order. Nah, di customer kita ada customer information, kemudian masukin nama, email, terus ada number, order date, status, dan total. Kemudian di customer blade.php ini sama, customernya ada mengisi nama, email, order, dan create ad. Nah, ini adalah tampilan halaman utama atau dashboard. Ini gunanya itu untuk mengubah status dari order yang belum dibayar sama yang udah dibayar. Nah, di sini ada order paid, unpaid, dan complete. Nih, number, order date, status, customer, total, pick up. Pick up itu pengirimannya, biaya pengiriman. Nah, ini buat change status, memperbarui statusnya dari complete ke paid, ke unpaid, atau paid ke complete. Kemudian ini ada order lagi. Selanjutnya yaitu page, itu ada context blade PHP. Nah, ini adalah codingan di dalam context blade PHP. Selanjutnya ada home blade PHP. Nah, ini codingan di dalam home blade PHP. Selanjutnya ada invoice blade PHP. Nah, ini di dalam codingan di dalam invoice blade PHP untuk menampilkan invoice. Dan selanjutnya ada order blade PHP untuk menampilkan order. Setelah semuanya sudah, kita bisa langsung ke web PHP, lalu ke terminal, new terminal. Nah, di sini kita ketik
PHP Artisan share, lalu enter. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung ke webnya. Dan untuk memasukkan gambar pada aplikasi Laundry Laravel, kita bisa masuk ke menu publik. Nah, di sini kita untuk loginnya, gambarnya seperti ini. Kemudian registernya. Kemudian untuk banner, ini. Nah, untuk testimoni ya, ini customer service. Dan logo, nyeseh, keep clean anywhere and anytime. Di sini saya akan masuk ke webnya. Ketik di URL-nya itu pencariannya ini. Akan muncul seperti ini. Dan saya akan login ke customer. Sini saya pilih customer, passwordnya subscribe. Langsung login saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang belum memiliki akun, kita akan membuat akun di register. Sini kita buat namanya, contohnya Ondo, emailnya ondo.tes.app, passwordnya kita buat 2345678. Sini kita mengulang passwordnya kembali ya. Langsung bisa apa saja. Nah, kita sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Untuk memastikan akun yang kita buat sudah benar, kita kembali lagi ke login. Ke menu login, kita buat yang tadi emailnya, yaitu ondo.tes.app, passwordnya 1234568. Kita login saja. Jika muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat akun baru. Dan inilah tampilan akunnya. Dan di sini saya akan masuk ke webnya. Yang pertama saya akan ketikin dulu seperti ini. Enter saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini saya akan login ke customer. Diisi customer. Seperti ini passwordnya. Bisa langsung enter saja. Akan tampil seperti ini. Nah, untuk yang belum memiliki akun, kita buat akun baru, itu masuk ke register. Sini kita buat namanya itu seperti jaket ya. Emailnya bisa bebas, contohnya menak
seperti ini saja. Passwordnya di sini kita harus masukkan 8 digit. Masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bebas saja sih. Di sini kita masukkan lagi untuk memastikan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung di sign up aja. Ini adalah menu order service. Nah, order Laravel service di sini ada nama barangnya yaitu baju, price-nya 3.000, quality-nya 1, totalnya 3.000. Nah, di sini ada celana. Kuantitinya 2, kita tambahin 1. Jadi totalnya 15.000. Kemudian di sini ada jaket. Kuantitinya 1, totalnya 6.000. Bed cover 1, totalnya 10.000. Nah, di sini ada totalnya yaitu 34.000. Nah, di sini kita menggunakan jasa pick up. Kalau misalkan customer kita ingin menggunakan jasa pick up, maka bisa kita langsung checklist. Kemudian di sini kita menulis alamat yang akan dituju. Misalkan Bakan Bogor. Kita continue to checkout. Nah, ini invoice-nya. Nah, statusnya unpaid. Kenapa? Karena barangnya belum dibayar. Di sini jasa pengirimannya yaitu sebesar 10.000. Totalnya jadi 44.000. Kemudian, kalau misalnya si customer nggak pakai jasa pickup, kita langsung continue to checkout aja. Statusnya masih sama dan totalnya 34.000. Kemudian saya akan menjelaskan bagian operator. Nah, di sini pertama-tama kita klik login. Emailnya kita isi dengan operator. Kemudian passwordnya itu secret. Nah, kemudian kita login. Di dalam menu operator ini ada 3, ada dashboard, order, sama customer. Di dashboard ini ada 3 pilihan status, yaitu ada complete, paid, sama unpaid. Nah, di sini kita klik orders. Di sini kan ada 3 status, ada complete, paid, sama unpaid. Yang complete itu udah selesai, yang paid itu tinggal diambil barangnya, yang unpaid itu tinggal membayar atau belum selesai. Nah, kita misalkan pilih yang paid itu tinggal diantar. Nah, di sini kita ubah statusnya menjadi complete. Nah, kita klik change status. Nah, di sini udah berubah statusnya menjadi complete. Kemudian di sini nama-nama customer yang udah nge-laundry. Nah, ini nama-nama customernya. Kemudian di sini saya akan masuk ke tampilan program admin. Kita masuk ke login. Kita pilih admin. Kita masukkan passwordnya secret. Kemudian login. Nah, ini merupakan tampilan dashboardnya. Di sini ada juga order. Ini tampilan ordernya. Kita bisa melakukan pencarian atau memilih. Nah, kemudian kita masuk ke customer. Ini merupakan customer di laundry kami. Di sini kita bisa menambahkan atau menghapus customer. Kita contoh yang pertama menghapus customer, kita tinggal hapus. Oke. Nah, untuk menambahkan customer kita harus logout dulu. Kemudian kita masuk ke menu register. Kita masukkan contoh nama customernya. Contohnya Salsa.
kita masukkan emailnya. Kemudian passwordnya salah 123, diulang lagi, kemudian kita sikat. Nah, kemudian kita ke Nah, kemudian kita ke menu login lagi. Kita pilih admin, kemudian passwordnya sama kayak tadi, yaitu secret. Kemudian kita pilih login. Nah, kita langsung ke menu customer. Nah, di sini sudah terdapat nama customer kita yang kita masukkan atau kita input tadi. Kita bisa juga melihat user management dari operator. Nah, di sini operatornya tuh cuma ada Alfia. Misalkan kita mau menambahkan lagi, kita tinggal create operator. Klik di sini. Misalkan kita mau menambahkan Yani. Yani@gmail.com. Nah, di sini passwordnya misalkan Yani12345. Operator. Nah, operator account sukses. Nah, di sini jadi operatornya ada 2 nih. Kalau operator ini bisa ditambahkan, bisa juga dihapus. Kemudian kita masuk ke administrator. Nah, di sini administratornya kan cuma ada Menak. Kita nambahin lagi juga bisa. Create operator di sini. Kita nambahkan Bella. Bella@gmail.com. Passwordnya Bella12345. Create administrator di sini. Nah, sukses tuh. Ini juga sama, bisa ditambahkan, bisa dihapus juga. Misal kita hapus di sini. Selanjutnya kita ke price list. Nah, di sini akan menampilkan harga laundry. Di sini ada baju 3.000, celana 5.000 dan jaket 6.000. Untuk menambahkan daftar harga laundry ini, kita bisa nambah ke add price. Kita ketik kode, namanya bed cover, bayarnya 10.000. Kita akan menambahkan foto, langsung add price. Nah, ini berarti sudah ditambahkan price add to database. Nah, ini sudah ditambahkan bed cover 10.000. Nah, untuk melihat di data customernya, kita bisa log out terlebih dahulu. Nah, kita login sebagai customer. Nah, kita akan melihat di order service. Nah, di sini udah ditambahkan yaitu bed cover 10.000. Selanjutnya kesimpulan. 1. Dengan adanya sistem aplikasi laundry ini, maka dapat lebih mudah menyajikan informasi tentang penjualan jasa laundry. Yang kedua, mempermudah informasi penjualan baik dalam pencairan data dan proses pemesanan. Saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu pemilik laundry untuk masa yang akan datang, yaitu
perlunya penambahan peralatan komputer dalam penerapannya dengan sistem yang dijalankan sehingga operasi kerja sangat cepat dan tepat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.